episode obat kuat action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi di program Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya program yang gak bikin boring, dibahas secara ringkas, tidak perlu bayar UKT ataupun ngisi SKS. Tapi meskipun ringkas, tetap punya kualitas dan insya Allah berkelas. Kulkas Ngademin topik-topik panas karena dikaji bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Pak, berarti gini Pak, kalau demikian boleh dong Pak, kita kaum milenial pakai obat kuat boleh nggak Pak? Oke, nah mungkin di sini ya peluangnya karena seorang suami harus memenuhi nafkah batin istrinya dalam rangka mu'asyarah bil ma'ruf, harus memenuhi sampai klimaks. Nah, barulah ini ada peluang sana. Bagaimana kalau kita menggunakan obat penambah stamina? Pertama, kata para ulama begini, pahami dulu, obat itu biasanya untuk orang sehat atau orang sakit? Sakit Pak. Untuk orang sakit. Ya, jadi obat itu untuk orang sakit. Maka kalau dia termasuk orang sehat, unrecommended. Kenapa? Sebab obat nanti akan mubazir. Jadi boros. Indan mubazirina kan iwana sayatin. Para pemboros itu saudara setan. Satu, pahami itu. Yang kedua, kata para ulama, kalau ada orang yang punya masalah dengan kejantanan, Nah itu Pak. seperti lemah syahwat, ejakulasi dini, terong peot, disfungsi ereksi ya, atau ada BAKN, batan asup kalakan nikel gitu. Itu ada peluang dibolehkan bagi mereka yang seperti itu untuk menggunakan obat kuat. Dibolehkan, tetapi masrut. Maksud itu apa? Dibolehkan dengan syarat. Bolehnya tuh dengan syarat, nggak boleh begitu saja. Pertama, bergantung pada obat apa yang dipakai. Oke, maaf. Kalau obatnya diproduksi dari sesuatu yang haram, zero toleran, nggak ada toleransi, tidak boleh. Obat penambah stamina yang dibuat dari barang yang diharamkan, sedikit apalagi banyaknya atau sedikitnya itu haram. Tetapi kalau obat itu diproduksi dari barang yang halal, maka silahkan dipergunakan, tapi dengan syarat kembali. Boleh dengan syarat, mempergunakan obat juga dengan syarat dari yang halal nih. Syarat berikutnya apa? Harus direkomendasi oleh dokter. Kata dokter ini baik atau tidak. Kalau tidak baik jangan dipakai. Dokter kan tahu. Misalnya barangnya bukan barang haram. Misalnya dari rempah-rempah atau misalnya dari herbal atau dari apapun. Lalu setelah diteliti oleh dunia medik misalnya, oke, ada efek untuk misalnya menambah stamina, gitu ya. Tetapi ada efek rembesan yang lain yang membahayakan pada kesehatan. Itu jangan ditinggal, jangan dipakai. Efek sampingnya Pak ya? Efek sampingnya itu, maka boleh menggunakan obat kuat dengan catatan satu, kita memang butuh karena persoalan fisik tadi. Yang kedua, bolehnya juga bergantung pada barang yang digunakan apakah halal atau haram. Kalau halal boleh, kalau dari halal pun dibolehkan dengan syarat kembali, direkomendasi oleh dunia medik atau kedokteran. Karena dia yang tahu dunia itu ada efek samping buat tubuh kita. Gitu, Ki. Tapi gini Pak, kadang-kadang kita masih muda nih, masih sehat, kadang-kadang masih berkualitas lah pokoknya. Tapi ingin menambah vitalitas ya, stamina ya? Okay. Dengan si sayang gitu, atau menambah gairah. Gairah itu gimana Pak tuh? Ini pertanyaan bahaya. Saya kutip dulu, ingat lagi ngaji Syekh Abu Bakar bin Muhammad Salto dalam karyanya I'anatul Talibin gitu, begini menyebutkan, hukum meminum obat kuat dengan tujuan supaya kuat dalam bersenggama dengan istri kita itu sunnah, selama menggunakan obat yang halal tadi, dan diperbolehkan secara medis, diperbolehkan juga secara medis untuk proses penggunaannya untuk menjaga ada efek samping dan lain sebagainya. Jadi kata Al-Mukarram, pengarang kitab I'anatul Talibin, itu bagi kamu yang sehat misalnya supaya nambah vitalitas boleh, tidak apa-apa, dengan catatan tadi ya, dari barang yang halal, kemudian juga direkomendasi oleh dokter. Dokter. Boleh. Nah, itu rekomendasi, jangan main comot aja ya.
Di pinggir jalan lihat tulisan vitalitas. Oke, karena memang mungkin yang seperti itu kan dijualnya gelap. Nah itu Pak. Tapi kan sekarang banyak Pak yang terang-terangan nih pinggir jalan nih. Betul, rumah-rumah. terang-terangan di pinggir jalan karena memanfaatkan nafsu si calon pembeli. Kita calon pembeli harus melek dong. Obat yang kita beli untuk menambah gairah itu ini halal atau haram. Nah itu. Gitu. Nah sejatinya memang ini kita ketahui halal haramnya. Lalu dibolehkan nggak oleh medis atau tidak? Justru khawatir ada efeknya itu, Ki. Nah Pak, dalam pandangan Islam misalnya dari hadis atau apa ada makanan atau minuman yang bisa menambah stamina? Oke. Saya nyari-nyari dalam banyak referensi, tetapi ada salah satu isyarat di hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasul, "Alaikum bihadal udil hindi." Kamu bisa menggunakan kayu India. Kayu India. Kata Nabi, "Fa innahu fihi sab'ata asfiatin." Sebab kayu India itu memiliki 7 penyembuhan. Lalu dicari oleh para ulama 7 penyembuhan dari kayu India itu apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya dalam kitab Fathul Bari kata beliau setidaknya manfaat dari kayu India itu 1, menangkal racun. Yang kedua, menghilangkan berbagai macam demam dan menghangatkan perut. 1 diantaranya meningkatkan syahwat. Jadi Islam juga ngasih rekomendasi untuk memakan atau meminum makanan dan minuman tertentu yang bisa menambah gairah syahwat. Boleh. Itu dalam konteks hadis ini kan kayu India. Kayu India, Pak. Kita tidak tahu lah bagaimana prosesnya dari kayu India. Mungkin kalau aktivis di peselancar dunia itu tahu. Kalau ala keindonesiaan misalnya apa? Makanan yang bisa menambah syahwat. Domba. Sate kambing misalnya. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau dari sayur-sayuran lenca. Suka dimitoskan kan lenca itu bisa ada efek samping. Jadi efek nanti dahar lenca yang mukakeun samping. Gitu ya. Silahkan mencari makanan atau minuman yang lain gitu. Atau gini, saya rekomendasi yang tahu jelas makanan dan minuman yang ada punya efek pada kegairahan itu ada ahlinya. Di kitab kalian lihat misalnya IG-nya Dr. Zaidul Akbar, kan dia ahli di bidang makanan pada efek tertentu. Carilah dia. Tapi pisang biasanya Pak ya? Pisang juga diantaranya direkomendasi oleh dunia kedokteran. Olahraga apa gitu pisang biasanya? Pisang, kemudian juga semangka. Alpukat juga. Nutrisari ya. Pak, ini Pak tip Islam untuk mencegah stabilitas kejantanan nih Pak. Oke. Jadi Islam itu sesungguhnya agama yang totaliter menurut saya. Totaliter itu maksudnya totalitas segala macam aspek. Ada lah ya contohnya. Oke. Tadi Nabi ngasih isyarat kayu India. Sekarang juga tips untuk menjaga kejantanan Islam punya tips sebetulnya. Yang pertama, Islam itu menghargai proses sekali lagi. Jadi ketika kita ingin mendengar bagaimana tips Islam untuk menambah stamina, hargai proses, jangan instan. Rata-rata kan orang yang beli obat kuat hanya instan. Ya, 1 diantaranya menjaga stamina dengan rajin olahraga supaya peredaran darah bagus, jantung juga normal, kuat. Ini Nabi sampai bicara gini, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabbu dan dicintai ilallah oleh Allah minal mu'min dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau syahwat kamu kuat, itu dicintai oleh Nabi ketimbang yang syahwatnya lemah. Ya badannya kuat dicintai oleh Nabi ketimbang nafsu mah kuat Pak. 1 ya, itu olahraga. Ya, olahraga apa yang dicontohkan oleh Nabi? Ya, naik kuda, memanah, berenang gitu. Itu bisa menambah stamina. Kemudian berikutnya ketiga, menjaga keseimbangan pola makan. Makan Pak. Oke, kan gini, kita jangan pada saat makan itu jangan sampai kita menjadi ashabul butun atau abdul butun, hamba sahaya perut, sehingga segalanya kita makan. Itu nggak boleh. Sebab gini, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, wakulu wasrobu, makan, wasrobu dan minumlah kalian boleh, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Mereka yang berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, efeknya itu kan pada kesehatan. Kalau kesehatannya jelek, maka itu jadi staminanya juga kurang. Berikutnya, menjaga kuantitas dan kualitas tidur. Kualitas tidur harus dijaga. Hindari begadang kalau ingin punya stamina itu. Dengan prinsip tidur lebih awal supaya bangun lebih awal. Kan begini,
kata Allah dalam Quran, kata Allah wa mir rahmatihi, di antara rahmat Allah di Al-Qasas ayat 73, ja'ala lakumul lail, Allah menjadikan malam, wan nahar, dan menjadikan siang, litaskunu fihi, menjadikan malam untuk istirahat. Jadi malam ini kita harus pakai istirahat biar stamina bagus. Kemudian walitabtagu min fadlihi, dan dijadikan siang untuk mencari karunia Allah. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Bahkan ada lagi dalam ayat lain, misalnya kata Allah begini di An-Nawa ayat 9, wa ja'alna naumakum subata, dan aku jadikan tidur kamu itu untuk istirahat. Jadi mereka yang cukup istirahat, vitalitasnya berarti suka terjaga. Pernah ada fakta gini, kayak kita sepakat lah semuanya, ada fakta bahwa kalau bangun tidur, apa yang terjadi dengan senjatamu? Ini Pak. Seperti paku. Ya. Kenapa demikian? Karena istirahat cukup. Gitu. Jadi kalau orang yang cukup istirahat, vitalitasnya bagus. Oke, berikutnya kelima ya. Tips Islam untuk menjaga atau menambah stamina itu ada yang disebut dengan populer disebut pillow talk. Pillow talk itu obrolan bantal. Maksudnya itu salah satu konotasi untuk menjaga romantisme, minimal dalam berbicara atau dalam berkomunikasi. Jadi orang yang romantis dalam bicara dan berkomunikasi ini membangun kedekatan secara emosional dengan pasangan. Kalau ada kedekatan secara emosional dengan pasangan, jadi memang indahlah proses, lebih nikmat. Maka jangan dijadikan istri itu objek untuk melampiaskan amarah. Ini mah lagi tidur nyingkap seetik nih maksudnya. Nafsu binatang. Nah itu suasana seperti itu memang harus dibangkitkan ya. Tadi kasus kembali pillow talk. Maka Nabi ngajari gini ke istri-istrinya, kan Nabi itu begitu romantis. Coba kalau manggil istrinya apa? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Atau Aisyah, itu seringkali dipanggil Aish. Nabi itu manggilnya gak Aisyah tapi Aish. Dalam kultur Arab, jika kata terakhir dipanggil kata depannya aja itu menandakan tanda yang sayang. Gitu Aisyah. Ayah. Ya, lari-lari kecil kan Nabi, sebagaimana yang lagu ngepop itu memang ada dalam hadis gitu ya. Panggil yang sayang. Seperti ayah dipanggil Ai. Gitu. Itu oke ya. Gini, sampai suatu ketika Nabi bersabda, kata Nabi di depan istrinya, kata Nabi, aku diberi rezeki oleh Allah berupa rasa cinta kepadamu. Coba di depan istri Nabi bilang, aku diberi rezeki oleh Allah. Kata istrinya, rezeki apakah itu wahai Rasulullah? Cintaku kepadamu. Jadi cinta kepada istri digambarkan oleh Nabi sebagai rezeki yang teramat luar biasa. Pasti istri yang mendengarkan perkataan itu kan roman spring bed. Itu. Kemudian berikutnya Ki, hadirkan selalu suasana malam pertama di ranjang. Gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Tetapi begini, harus dipahami kata Allah, ma indakum yang fadu. Apa yang ada di sisimu itu tidak abadi. Jadi suami kita itu tidak selamanya kenceng. Ada kalanya melehoi. Seperti tidak selamanya melehoi, ada saatnya kenceng. Tidak abadi. Wa ma indallah baq, kecuali yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Itu jadi harus dipahami oleh semuanya. Kemudian juga asas dalam berumah tangga itu yakni sama-sama harus menghadirkan asas mafhum wal maklum, memahami dan memaklumi. Paham, misalnya suami saya itu punya kejantanan, paham, tapi tiba-tiba kenapa melehoi, maklumi.
Kenapa dimaklumi? Bisa jadi siklusnya sedang tidak on, bisa jadi sedang stres, bisa jadi misalnya staminanya terkuras untuk memikirkan sesuatu dan lain sebagainya, itu ngaruh. Nah, itu juga harus dipahami. Jika itu semua misalnya langkah-langkah batinnya sudah dipahami, ada tadi jurus yang terakhir, pahami bahwa ma intakum yang fatu, apa yang ada di sisi kita itu tidak abadi. Seperti hanya istri tidak selamanya cantik kan? Iya. Kalau udah sepuh peot. Iya. Rambut tidak selamanya ada, nanti gundul. Termasuk si nggak selamanya kenceng. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Maka saran dari saya, bagi yang sudah sepuh usianya puluhan tahun, ibu-ibu jangan terlalu berharap suaminya kenceng seperti itu. Maka fokuskan ngebangun rumah tangga tidak hanya pada pemenuhan itu saja. Fokus berikutnya misalnya ibadahlah untuk pulang ke akhirat nanti. Fokus berikutnya nyari ilmu lah untuk diwariskan ke anak cucu dan lain sebagainya. Tapi suka ada aki-aki mantangul. Kawin deui. Nah, itu mah gimana, Pak? Itu mah boleh, berhak kalau ada aki-aki menikah lagi, boleh. Itu bisa laki-laki puber keberapa gitu, Pak? Ada lagi ya, Pak? Oke. Nikah lagi kan dalam Islam boleh, itu Iya, poligami. Ya tidak apa, tidak masalah. Sebab begini, ada juga nih kasus berdasarkan penelitian yang gini ini. Tetapi ini kasuistis. Iya. Dia itu udah berbagai macam cara ke istrinya tidak jantan. Tapi ketika nikah lagi punya istri yang baru, kejantanannya on kembali. Maka atas fakta yang seperti itu, banyak aki-aki matangul ke sekolot kawin deui. Karena ternyata ke lubang yang berbeda ngagurubuk deui. Tapi itu misos. Iya, Pak. Kasuistis Iya. ya, itu kasuistis. Oke. Oke, cukup menarik. Oke. Entong itu sih, jadi aki-aki matangul. Oke, guys. Aduh. Kita Sudah bicara obat kuat ya. Ya, Tetapi betul. pahami, saya bukan ahli obat kuat dan saya Siapa? bukan dokter. Saya hanya melihat rambu-rambu agama saja ya. Ya. Jadi persoalan obat kuat dalam Islam itu sangat bergantung ya. Dibolehkan dengan beberapa syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Dari Kalau- barang yang halal, jangan barang yang haram. Kemudian direkomendasi oleh dunia kedokteran dan lain sebagainya. Meskipun saya lebih setuju kita pilih tips-tips yang alamiah. Alamiah, Ya, sehat, sebab yang olahraga. alamiah itu justru Ya. memberikan aspek positif yang lebih baik. jangan Oke. ngambil jalan yang cepet, Ya, pintas, jangan pilih instan. instan. Satu lagi Ki, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan, masih banyak pakar yang lain. Kita kan hanya kulkas, kuliah Ya, ringkas, kuliah ringkas. tidak panjang-panjang. Oke, guys. Apalagi, Pak? Udah ya? Sudah beres. Jangan lupa selalu Jangan lupa ya, Pak. lihat kita di program lagi. Kulkas Kulkas kuliah ringkas. Jangan lupa untuk komen dan subscribe ya. Oke. Kulkas, Pak. Subrek di alamat kita nih. Nanti kalau ada mau ada bertanya dan lain, monggo di komen di YouTube kita. Akhirnya. komennya ada berat. Oke, sampai jumpa kembali di program Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya program yang nggak bikin boring. Diulas secara ringkas, tidak perlu bayar UKT, Apa tidak lagi? perlu ngisi SKS ya, Pak ya. Oke, tapi meskipun ringkas, tapi insya Allah berkualitas. Kulkas. Ngademin topik-topik yang panas karena dibahas bukan pakai nafsu, pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Wah, Kulkas. ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana hukum memperbesar alat kelamin? Hukum memperbesar alat kelamin sejauh yang saya temui dalam beberapa referensi ada dua, ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengharamkan dan pendapat yang kedua membolehkan. Hasrat memperbesar Mr. P, ya, itu biasanya dikonstruk oleh fantasi liar kasir tontonan. Iya, hasrat seperti itu. Iya, Pak. Itu kita sudah di-frame otak kita oleh fantasi seksualitas yang liar dan haram.